Oke, udah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi Mbak, wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita ketemu kembali siang hari ini walaupun secara daring online di pertemuan 13. Nah, di pertemuan 13 siang hari ini kita akan bahas lanjutan minggu yang lalu. Kemarin kita bahas tentang database file txt. Hari ini kita lanjut naik satu level yaitu database access. Untuk slide dan materinya sudah saya share di e-kampus. Bisa kalian download, baca, pahami, dan juga ada tugasnya. Oke, lanjut saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah mempresentasikan slide, monggo silakan ya. Langsung aja tanyakan. Oke, diawali dari pendahuluan, database access ini merupakan salah satu produk di mana kita menggunakan produknya Microsoft Office, yaitu salah satunya Microsoft Access. Nah, di sini Access ini merupakan aplikasi yang mempunyai kegunaan untuk menyimpan repositori data. Data emang sudah terstruktur karena nanti dalam Access sudah ada kolom dan baris di masing-masing tabel yang nanti kita buat. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, berbeda hal untuk yang file txt kemarin, ini masih kosongan. Jadi kita atur sendiri mana kolom, mana baris. Nah, nanti di database access ini sudah ada, tinggal kita buatkan tabel, kemudian nama kolomnya apa. Oke, diawali dari Microsoft Access. Di sini contoh ada ikonnya seperti ini. Jadi kalau kalian searching, itu search aja di sini Access, ACC. Nah, akses seperti ini. Kemudian diklik open dan tunggu sampai nanti aplikasi ini terbuka. Ini sama seperti file txt, bisa berjalan standalone. Nah, terlihat tidak nih aksesnya yang sudah saya buka? terlihat Pak. Nah, oke. Nanti diklik blank database. Nah, nanti akan muncul menu blank database. Nah, ini sama seperti file txt di mana selalu berdampingan dengan file exe-nya. Jadi kalau misalkan kita buat ini, kemudian kita simpan satu folder dengan file exe, sama seperti file txt, karena sifatnya standalone. Nah, nanti kalau minggu depan kita belajar SQL, nah itu bisa client server, bisa database-nya taruh di luar, aplikasinya di luar, itu bisa terhubung dengan jaringan dan bisa berjalan seperti biasa. Kalau txt dan akses ini tidak bisa. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, di sini sama seperti kemarin kita buat aplikasi, contohnya aplikasi login, di mana nanti aplikasi login ini terhubung dengan database access. Nah, satu hal kita harus buat dulu projectnya, nanti baru kita simpan database-nya. Ini kita buat projectnya di Visual Studio. Oke, file, new project. Terlihat tidak ini Visual Studio-nya yang saya share? Terlihat Pak. Oke. Oke, kita buat project baru. Di sininya pertemuan 13. Oke, sebelumnya akan saya simpan. Saya buat folder baru, pertemuan 13. Select folder, kemudian di save. Nah, di sini kita buat form login.
Form loginnya masih sama seperti yang PLTXT kemarin. Nanti diisikan username sama passwordnya, kemudian nanti dibandingkan dengan yang ada di database. Kemudian kalau oke berhasil, kalau gagal, kalau nggak bisa masuk berarti gagal. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertemuan 13 ini add new item, yaitu from login form add. Oke, kemudian kita set di sininya menjadi center screen. Kemudian kita set juga propertiesnya, startup formnya nanti kita mulai dari login form. Ya, kita simpan dan kita testing. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini masih kosongan, belum ada apa-apa. Nanti kalau diklik OK akan dibaca database aksesnya, kemudian di compare isinya, adakah data username dan password yang ada di aplikasi dengan database sesuai. Kalau sesuai, oke, masuk, berhasil. Kalau tidak, maka gagal. Nah, ini sudah kita buatkan template projectnya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke akses. Nah, di sini kita buat create database baru. Yaitu kita pilih dulu repositorinya, nanti disimpannya di mana. Nah, saat disimpan di sini, pastikan simpannya di folder yang sama, project yang tadi kita buat, sama seperti file txt, yaitu di folder bin debug. Nah, kemudian dirubah ininya, kita menggunakan format yang 2023 supaya lancar, nggak begitu memeratkan. Nah, nanti formatnya .mdb, database 1.mdb. Oke, kemudian create setelah itu. Ini sudah disiapkan, create. Nah, ini awal utama akan muncul tabel 1, masih kosongan. Nah, kita buatkan, klik kanan di tabel 1, design view. Nah, kita tuliskan misalkan tabel underscore login. Nama tabelnya. Kemudian kita setup untuk kolomnya. Kolom pertama ID, auto number. Ini mau dipakai atau tidak terserah, tapi ini dia akan mengisikan secara otomatis. Kolom kedua kita isikan username. Kemudian defaultnya data tipenya itu short text. Kedua password. Data tipenya juga short text. Nah, kalau sudah kita simpan. Yes. Nah, jadi kalau kita buka double klik di sini, nah nanti akan terlihat ada kolom ID, kolom username, dan kolom password. Nah, kalau kita isikan misalkan username-nya siang, passwordnya siang, nanti otomatis akan ditambahkan ID-nya 1. Kemudian kalau kita isikan lagi datanya, halo, nah otomatis akan diisikan ID-nya 2. Terus dia akan increment auto number. Halo, Luha. Nah, seperti ini. Saya tambahkan ada 2 data di sini. Kalau misalkan sudah, saya tutup. Nah, sekarang saya cek database-nya ada tidak. Kita buka file explorer-nya. Dokumen 2008 project pertemuan 13. Pertemuan 13 ini di bin, di debug. Nah, ini harusnya ada database-nya m.mdb dan juga ada exe-nya. Karena ini standalone harus berbarengan, harus berpasangan. Nah, kalau sudah ada di sini, Pak, kita balik lagi ke Visual Studio. Nah, Visual Studio sini kita bagaimana cara menghubungkan aplikasi dengan yang ada di database access.
Nanti ini source code-nya udah saya share di slide-nya. Nah, kita buat database aksesnya dari blank database, dipilih alamatnya, disimpan format MDB-nya, kemudian di create. Nah, pastikan ada dalam satu folder the book. Kemudian diisikan datanya, yaitu mulai dari kolom user dan password, data tipenya short text, kemudian diisikan contohnya ada 2 datanya. Oke, kemudian balik lagi ke Visual Studio. Nah, di sini untuk yang cancel yaitu close dan OK-nya kita akan membaca database. Nah, sebelum itu kita akan buatkan connection string di login form. Oke, cancelnya saya rubah menjadi application exit. Ini juga source code-nya nanti di Visual Studio akan saya share di kampus untuk pembelajaran kalian. Kemudian klik OK-nya. Nah, sebelumnya di form root ini event form root. Nah, ini menggunakan variabel connection string constr. Nah, ini masih error karena belum di define. Nah, kita define biasanya kan kalau di dalam satu form ini kita membuat namanya dim constr as string. Nah, oke, nggak error lagi. Nah, tapi untuk database ini biar bisa dipakai bareng-bareng di login form 1, di form 1, maka kita tambahkan modul, klik kanan, add modul. Modul 1 titik bb. Nah, kita buat di sini dengan nama public constr as string. Nah, di sini kita buatkan public constringnya, jadi ini nggak perlu dipakai lagi menggunakan tadi public. Kemudian di sini kita menggunakan provider. Nah, provider ini merupakan DLL atau API atau juga driver bawaan dari Microsoft, yaitu Microsoft SOLEDB 12.0, di mana kita bisa menggunakan projectnya Microsoft untuk kita build up di project kita. Salah satunya ini menggunakan Visual Studio, menggunakan bahasa pemrograman basic untuk membuat aplikasi login yang terhubung dengan database akses. Provider Microsoft titik ac titik oledb titik 12.0 titik koma, kemudian ada data source. Data source itu nama alamat berupa alamat pet, kemudian baru nama database-nya, sama seperti PLTXT kemarin. Formatnya MDB. Nah, alamat pet ini kita define di public juga. Public alamat pet string. Terlihat tidak Visual Studio-nya ini yang saya share? Terlihat kok Pak. Oke. File sharing current directory. Sehingga di sini ada tambahan tanda slash-nya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya baru button OK kita coding. Nah, di sini buatkan button OK-nya. Mungkin terlihat banyak, cuman saya jabarkan secara yang lebih simpel. Jadi, ketika button OK ini diklik, pertama kali kita buatkan try handle catching error. Jadi, kalau ada error muncul di catch, message box, show, munculkan errornya ex to string, namanya error. Nah, kemudian pertama kali ini terhubung dengan database akses. Nah, di alamatnya di mana?
Nah, kita buatkan yang namanya koneksi. Nah, sini namanya koneksinya berupa CNN oleh DB. Ada juga CMD itu komennya, dan yang ketiga RDR untuk membaca isi di dalam database. Jadi kita buatkan ini di modulnya seperti ini. CNN oleh DB, CMD oleh DB, dan RDR oleh DB. Oke, kita buatkan public CNN oleh DB as new oleh DB koneksi. Kemudian public CMD oleh DB as new oleh DB. Sebenarnya selain oleh DB ada ODBC, ada ADODB, ada ADODC, ada SQL, terserah mau pakai mana, sama. Nah, cuman berbeda ketika kita menggunakannya. Nah, salah satunya ini menggunakan oleh DB, paling simple, mudah, dan tanpa kita menginstal driver-driver yang lain. Oleh DB titik komen. Kemudian yang terakhir ini membaca RDR oleh DB. Oleh DB data reader. Nah, jadi tiga ini pertama koneksi, kemudian komen, baru reader. Nah, koneksi itu apa? Koneksi itu kita buat koneksinya CNN oleh DB titik connection string, yaitu berupa constr yang tadi kita buat. Oh, ini constr-nya salah. Bukan constraint, constr. Yaitu berupa connection string. Nah, yaitu berupa provider Microsoft JetOLEDB 12 SOLEDB 12.0 untuk connection string-nya. Kemudian CNN ini kita open. Setelah open, baru kita berikan komen cmd oleh db komen text. Nah, komen text ini berupa query. Nah, di sini kita akan membaca isi dalam database access, berarti select. Nah, nanti ada yang menambah add, yaitu insert into, update, dan delete. Nah, ini kita select bintang from, ini cara mengquery. Kemudian nama tabelnya tadi table underscore login. Nah, setelah itu cmd connectionnya kita milih cnn oleh db. Kemudian baru readernya kita isikan dari komen. Bentar. Nah, connectionnya udah, baru kemudian execute reader. Nah, di sini nanti akan kita cek baca isi di dalam database access di tabel login. Kalau ada isinya, kita lanjut. Tapi kalau tidak ada, ini kita muncul pesan-pesan data kosong. RDR, read, true. Nah, else-nya berarti kosong, yaitu munculkan pesan data kosong. Kemudian RDR-nya kita close. Dan terakhir CNN-nya kita close. Kemudian ini juga CNN-nya kita close. Nah, di sini kita menggunakan looping karena kita nanti nggak tahu datanya bisa sedikit, bisa banyak.
mungkin sampai berpuluh-puluh ribu. Nah, sini kita looping do loop until sampai pembacaannya selesai. RDR read false. Nah, pembacaannya tadi kita isikan ada dua kolom, kolom username dan kolom password. Nah, kita define nanti akan diisikan dalam bentuk variabel. Kita buat variabelnya username sama dengan RDR item nama kolom pertama itu tadi username. Nah, ini perlu diperhatikan huruf besar huruf kecilnya. Nah, nanti akan berpengaruh. Misalkan upper lower case-nya, U-nya besar, U-nya kecil, tidak sama dengan yang ada di kolomnya di tabel login. Nah, ini nanti akan error. Kemudian passwordnya juga sama. Ini kita buatkan di modul. Begitupun untuk passwordnya. Nah, kalau sudah, baru kita buatkan statement if. Nah, nanti si user mengisikan di textbooknya username dan passwordnya textbooknya password. Diklik OK, nanti akan dicek database-nya di folder di tabel login di kolom username dan passwordnya apakah sama atau tidak. If username textbook titik text sama dengan username and password textbook sama dengan password. Ini kalau sama berarti nanti masuk boxnya berhasil. Kemudian RDR-nya kita close dan exit to. Bagaimana gagal? Nah, gagal biar terbaca semua, kita buatkan di sini namanya status. Nah, statusnya itu kita buat di modul yaitu variabel status public status database as boolean. Oke. Nah, status database ini diawali dari false. Nanti kalau misalkan masuk berhasil di sini, ini berupa true. Nah, kalau misalkan statusnya true, nah berarti berhasil. Kalau else berarti gagal. Ininya kita cut, taruh di sini. Sisanya gagal. Nah, sekarang kita coba jalankan. Di sini ada yang tanyakan. Misalkan saya masukkan siang, passwordnya juga siang. Oke, berhasil. Tapi kalau misalkan asal, gagal karena tidak ada dalam database. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Terlihat tidak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Nah, Oke, Pak. oke. Nah, sekarang konsepnya, kalau dia berhasil, nah nanti dia akan tertutup, kemudian munculkan form yang kedua, yaitu form 1 ini. Nah, form 1 ini bentukannya seperti ini.
Nah, ada logout, balik lagi ke login form, close untuk tutup aplikasi, ada username, combo box, password, text box, tombol add, edit, dan delete. Nah, nanti ketika muncul ini, nanti data username akan ada di dalam combo box sebanyak yang ada di dalam database. Oke, kita buat desainnya untuk form 1 ini. Berhasil. Kemudian munculkan mi-nya height. Kemudian form 1 show. Nah, ketika form 1 show, ininya center screen, kemudian combo control box-nya false, kemudian ada menu strip. Yang pertama ini logout, kemudian ada yang kedua yaitu close, kemudian ada label username, kemudian label yang kedua yaitu password. Nah, untuk username pakainya combo box, untuk password pakainya text box. Kemudian ada 3 button. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama add, kemudian edit, kemudian delete. Oke. Untuk yang close, saya coding untuk application exit. Kemudian untuk yang login, untuk yang logout, ininya mi close. Oke, login formnya show. Ini close. Jadi kalau saya jalankan, siang, kemudian passwordnya siang, oke, berhasil. Nah, muncul form 1 logout dan close. Logout, balik lagi, masuk lagi ke form 1, close, tutup aplikasi. Nah, selanjutnya ini ketika jalan form 1 ini muncul, akan diisikan data-data username ke dalam combo box. Nah, sini namanya form load, form 1 load. Nah, codingannya sama seperti yang ada di login tadi, tapi harus kita modif. Contohnya saya copy, ini saya copy, di form load-nya paste. Nah, ini kita ada sebagian yang kita pakai, kemudian ini kita tidak pakai, kemudian ini kita tidak pakai. Nah, selama dia membaca username, di sini akan kita isikan
combo box. Sebelumnya akan saya clearkan dulu combo boxnya. Combo box 1 item clear, kemudian sini combo box 1 item add username. Nah, kalau kita jalankan, siang, passwordnya siang, oke, berhasil muncul. Nah, kalau kita cek, nah ini ada siang, ada halo. Nah, kemudian coding berikutnya kita tambahkan untuk yang combo box-nya. Kalau kita pilih salah satunya, nanti akan muncul passwordnya. Kalau pilih halo, nanti akan muncul passwordnya halo apa. Ataupun siang, nanti akan muncul password siang itu apa. Nah, berarti di sini kita coding di combo box-nya. Nah, di combo box ini kita menggunakan event namanya select index change. Kita bisa nyari dari eventnya select index change ataupun double klik di sini juga bisa. Nah, combo box 1 select index change. Ini juga sama codingannya seperti yang dari form load, tapi ada sebagian yang harus kita modif. Ini saya kopikan. Nah, sini tidak pakai. Kemudian, nah di sini kita buat if combo box titik text sama dengan username, then nah sini maka akan kita isikan text box satunya sebagai password. Kemudian RDR-nya kita close dan exit to. Oke, kita jalankan. Oke, kita isikan siang, passwordnya siang. Oke, berhasil. Nah, ini sudah ada datanya. Kalau kita pilih siang, muncul passwordnya siang. Pilih halo, passwordnya loha. Nah, selanjutnya 3 button. Button add, kalau dipilih nanti akan ditambah datanya. Kalau edit, nanti akan kita rubah. Salah satunya passwordnya kita rubah. Ataupun delete. Nah, untuk menghapus data yang ada di tabel login. Yang ada di akses. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut. Close. Nah, untuk tabel add, delete, update, itu sama. Yang membedakan itu hanya query atau komennya, perintahnya. Contohnya untuk yang add, nah di sini kita menggunakan query-nya insert into. Jadi codingannya sama. Nah, saya kopikan. Nah, sini udah connection string, open, comment text. Nah, ini kita pilih insert into. Insert into, kemudian nama tabelnya. Kemudian di sini kita define nama kolomnya, values, nama isiannya apa. Contoh tadi nama kolomnya ada 2, ya kan? 1, 2. Kolom yang pertama yaitu username. Kolom yang keduanya yaitu password. Kemudian isinya di sini untuk yang username yaitu dari isinya itu ada 2, 1 dan 2. Nah, di sininya kita isikan dari combo box.
Kemudian yang keduanya dari textbox. Nah ya, komennya sudah. Nah berikutnya ini bukan membaca, bukan reader. Jadi ini kita hapus. Nah, komennya itu untuk mengeksekusi query. Nah, kita menggunakan cmd, kemudian comment type-nya berupa comment text, kemudian cmd execute non query. Kemudian pesannya message box show berhasil. Tutup. Ini untuk meng-add-kan. Kalau kita jalankan, misalkan siang, oke. Nah, berhasil. Ini ada 2. Saya tambahkan misalkan 1 2 3 misalkan. Passwordnya 1 2 3. Add berhasil. Nah, logout saya coba passwordnya 1 2 3. 1 2 3 berhasil. Nah, berarti udah masuk nih di add-nya seperti itu. Ada yang edit, yang kedua kita rubah. Nah, kita rubah yang edit. Edit sama persis, yang membedakan hanya komen query-nya saja. Nah, kalau edit berarti ini update terhadap nama tabelnya. Update, kemudian nama tabelnya, tabel login. Nah, ini ada yang kita set. Yang kita set itu apa? Nah, yang kita set itu passwordnya kita ganti. Passwordnya kita ganti sesuai yang ada di textbook. Kemudian where-nya baru username. Username-nya ngikutin dari yang combo box. Nah, oke, kita coba jalankan. Ini 1 2 3. 1 2 3. Oke, berhasil. Ini masuk 1 2 3. Kita passwordnya kita rubah menjadi aww. Edit. Berhasil. Nah, kita coba logout. 1 2 3, passwordnya 1 2 3 sudah nggak bisa, gagal. Karena password 1 username 1 2 3, passwordnya aww. Oke, berhasil. Nah, seperti itu untuk yang mengedit. Ada yang add, edit, terakhir delete. Nah, delete ini sama, cuman perlu diperhatikan kalau tidak ada where-nya, ini akan menghapus semua isi tabel. Nah, where-nya itu untuk seleksi bagian mana saja yang akan mau dihapus. Ya, jadi di sini codingnya sama, bahasa pemrograman untuk Visual Basic-nya sama, yang membedakan berupa query-nya saja. Contohnya ini delete from nama tabelnya. Nah, ini kita set where-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan,
misalkan 1, 2, 3 AWW. Oke, berhasil. Nah, ini mau kita hapus nih. 1, 2, 3 AWW di delete. Berhasil. Saya logout. Kita coba lagi. Nah, ini udah nggak bisa. Udah datanya udah hilang. Kalau saya cek halo, kemudian passwordnya loha. Oke, berhasil. Nah, 1, 2, 3 nya sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dari sini? Boleh nanya Pak? Boleh, silakan. Pak, kalau kita misalnya masukin tadi username sama passwordnya baru, bukan yang sudah ada, tapi itu kliknya edit, itu nanti efek apa Pak? Itu nggak bisa. Misalkan nih, ini adanya siang dan halo. Nah, kita buat misalkan yang baru, contohnya RT. Passwordnya RT. Kita edit nih. Nah, sebenarnya berhasil. Tapi aslinya itu nggak ada. Kalau kita cek ya logout, RT, RT, gagal, nggak ada datanya. Nah, jadi seolah-olah itu, Berarti cuma menyimpan kalau username-nya ada gitu ya Pak? iya, jadi pastiin yang username-nya ada atau tidak. Jadi kalau kita cek halo, kemudian ininya loha, karena secara coding nggak ada error, berhasil. Cuman datanya nggak masuk. Karena yang dia set bukan add, tapi edit. Sedangkan yang edit, mau edit apa datanya kan nggak ada RT tadi. Seperti itu. Begitupun misalkan ada RT, ini data cuma ada 2, siang dan halo. Misalkan datanya Bu, passwordnya Bu, saya delete. Berhasil, tapi berhasil juga nggak ada yang dihapus datanya. Karena data Bu sendiri emang nggak ada di dalam database. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan mau edit, dicek terlebih dahulu. Misalkan you saya mau edit nih. Nah, ini akan dicek terlebih dahulu, you itu ada nggak sih dalam database. Nah, kalau tidak ada, nanti akan ditunjukkan you belum ada di dalam database. Makanya tidak bisa diedit. Kalau mau ditambahkan, nah di sini di kolom edit, itu ada pengecekan. Jadi di sininya dicek terlebih dahulu if data ada tidak. Nah, misalkan nilainya kalau ada itu berupa true. Nah, baru kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan tidak ada else, nah ini kita buat masuk box show data tidak ada di dalam database. Nah, di sini saya buatkan functionnya berupa boolean true. Isi functionnya sama. Function kemudian isinya sama seperti yang ada di login tadi atau combo box, ada pengecekan datanya. Nah, di sini kita isikan data yang ada di dalam misalkan username combo box 1 nih. Berupa username-nya. Nah, di sini kita buatkan variabel by default user data.
as string. Nah, nanti kita cek di sini username-nya dengan user data ada tidak. Kalau ada, ininya kita buat awalnya false, ininya kita buat true. Kita coba jalankan. Halo, Loha, berhasil. Nah, ini ada dua, siang dan halo. Saya tambahkan you, 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 you. Saya edit. Nah, muncul pesan data tidak ada di dalam database. Ini nggak bakal bisa diedit. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Tanya lagi boleh Pak? Boleh. Itu kan datanya berupa text box ya Pak ya. Kalau misalnya datanya berupa radio button tuh, itu kan nge-save-nya sama nih. Tapi kalau buat manggilnya lagi gimana Pak? Kalau gimana pertanyaannya? Kalau datanya berupa dia radio button Pak, itu kan text box semua tuh. Ah, Contoh ada radio buttonnya. ada radio buttonnya. Nah, misalkan radio button, nah kita cek radio button. Di form 1 ada radio button. Mana radio button? Up. Nah, radio button ini konsepnya cek atau uncheck. Nah, biasanya di sini ceknya false itu di disable, tapi kalau true dia uncheck. Nah, di sini biasanya berupa boolean. Misalkan radio button 1 itu eh lokal namanya. Ada yang keduanya server. Default itu kita isikan lokalnya itu dicek. Jadi kalau misalkan ini di add berarti ditambah data ya? Apa diedit atau di delete? Hah? Betul. Jadi pengoperasiannya bisa di-add, diedit sama di-delete. Nah, Jadi kalau di Microsoft Access juga ditambah ya Pak ya? iya di database juga ditambah. Nah, misalkan ini ada data berikutnya local server. Nah, ini bisa ditambahkan di Microsoft Access-nya. Sini. Nah, kita biologinya klik kanan, desain. Nah, ini ada lokal, kemudian ada server. Nah, biasa kalau untuk yang apa radio button, nah ini berupa yes atau no, karena dia centang atau check atau uncheck. Nah, masih kosong.
lokal atau tidak server. Tidak. Oke, misalkan ini masih kosongan nih, saya taruh untuk default di awal, ini lokal, misalkan. Nah, di sininya ketika jalan, nah, ini ditambahkan username-nya, kemudian akan dipilih dari form login-nya berupa combo box. Nah, di combo box ini kita tambahkan untuk yang lokalnya, berarti lokal RDR item lokal toString sama server RDR item server toString. Nah, ini kita buatkan di sini modulnya public as boolean. Misalkan kita buat string dulu, coba string public server as string server. Nah, oke. Kemudian kita buatkan di sini untuk radio button 1 cek. Nah, dia bentuknya boolean, sipol jadinya dari lokal. Kemudian radio button 2 nya cek sipol dari server. Nah, kita cek nih. Kita breakpoint, jalankan. Siang, passwordnya siang. Oke, berhasil. Kalau kita pilih siang, nah dia di lokal juga true, servernya juga false. Nah, otomatis nanti ya seperti ini. Ning. Untuk yang halo juga sama. Ning. Nah, misalkan kita mau ngedit, nah, kita edit nih menjadi server. Nah, edit. Nah, berarti perlu ditambahkan juga di sini setnya. Ini koma, kemudian ada berikutnya yaitu lokal sama dengan, kemudian koma, berikutnya server sama dengan. Di sini untuk yang lokal berupa radio button 1 checked to string. Nah, kemudian ini bisa kita panjang jadinya. Kalau untuk membelah itu di sini bawah underscore enter. Nah, biar kelihatan. Kemudian servernya radio button 2 checked to string. Nah, kita jalankan.
siang, oke. Nah, yang tadinya siang ini saya rubah jadi server, edit. Nah, edit di sini tipe datanya yang berbeda karena tipe datanya komennya ini menggunakan tipe data yang yes no. Oke, kita cek di sininya komen teksnya. Ntar dia masuk. Izinkan. Oke, lanjut. Saya jalankan. Edit. Comment tag ini true, server false. Oke. Kalau saya buka dulu bentar ininya. Saya cek database-nya. Open. Udah kebuka apa ya? Belum. Kebuka. Desainnya, formatnya ini bisa kita ganti. Nah, true atau false. Ini juga sama, formatnya bisa kita ganti true atau false. Kemudian kita simpan. Yes. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu seperti kelihatan sih kalau di sini mah. Oke, kita coba jalankan. Siang, passwordnya siang. Oke, berhasil. Ininya siang, server. Ya, edit. Comment text-nya. Update tabel login, set password siang, koma lokal, false, koma server, true, where username siang. Ini errornya 126 kriteria expression. Coba kalau nggak pakai ini stringnya. Dihilangkan. Coba saya jalankan. Sama. Update table login, set password to tab double is not valid. To tab double, ada yang double. Ini nggak bisa jalan. Harus di to string. Bentar. Ini. Oke.
database-nya berarti yang harus kita rubah nih. Database-nya kita rubah menggunakan short text true dan false-nya. Nah, yes. Oke. Jalan. Siang. Oke. Berhasil. Ini siangnya lokal. Kita edit server. Edit. Nah, berhasil kan? Nah, kalau kita cek untuk yang halonya masih lokal. Kalau untuk yang siangnya sudah server. Terlihat tidak? Terlihat. Nah, ya seperti itu. Nah, misalkan yang halo nih masih lokal, saya rubah ke server. Edit. Oh, berhasil. Kalau yang siangnya server, yang halonya juga server. Begitupun sama untuk yang add dan delete, tinggal ditambahkan aja. Ini untuk yang edit, yang add-nya, mana nih add-nya? Nah, add-nya di sini berarti tambahkan ada yang masuk. Oke, saya balik lagi. Nah, lihat di sini berarti ada dua kolom tadi ya. Pertama, kemudian kedua. Namanya sini lokal, keduanya server. Kemudian ini kita bawa keluar. Nah, biar nggak bingung. Kemudian di sini koma datanya yang kedua, yang pertama dan kedua. Di sininya ngambil dari radio button satu jacket to string, dan yang keduanya radio button 2 jacket to string. Nah, sekarang saya tambahkan siang. Oke. Nah, oke jelas. Sekarang kita buatnya namanya oke server add, berhasil. Nah, logout kita coba. Oke berhasil. Kalau oke itu server. Begitupun untuk yang delete nih. Nah, delete kita tambahkan. Tapi delete itu hanya where-nya saja sih, ini berdasarkan dari si username-nya. Kalau add nambah memang harus ditambahkan data itu. Edit juga bisa kita rubah. Tapi kalau delete yang bisa delete, hapus semua. Seperti itu. Karena delete ini berdasarkan where username. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang masuk kayaknya tadi. Oke, nah ini jadinya seperti ini. Ini ya, source code-nya juga ada di bawah. Ini untuk ngambil data, dimasukkan ke dalam combo box. Kemudian ini memilih di dalam combo box untuk menampilkan password di dalam text box.
Ini tombol add, insert into, ada tombol update, dan tombol delete. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tadi seperti yang saya tunjukkan. Nah, nanti source code saya juga saya postkan di kampus untuk pembelajaran kalian. Oke, ini rangkumannya. Jadi hari ini kita coba membuat database akses dengan menggunakan salah satu produk dari Microsoft Office. Kemudian akses itu berupa standalone, harus terhubung berpasangan langsung dengan exe-nya. Biasa di folder bin debug, sama seperti file txt. Perbedaannya di txt masih kosong, kita harus mendefine mana kolom, mana baris. Nah, kalau di akses sudah berbentuk data grid, ada kolom, ada baris. Jadi kita bisa mengisikan nama tabel dan kolomnya saja. Oke, nah ini ada soal sama seperti soal yang kemarin, yaitu soal UTS. Namun ada modif, yaitu ditambahkan tombol simpan. Simpan ini yaitu menyimpan data-data transaksi ke dalam Microsoft Access. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Pak, tanya lagi boleh? Boleh, silakan. Untuk tugas berarti sama-sama seperti kemarin ya, dia cuma tambah tombol simpan aja kan ya Pak? Iya. Nah nanti untuk pembuktiannya pas kirim itu si Excel-nya sama nggak Pak? Dihapus-hapus juga nggak Pak? Excel, Apa? iya dihapuskan, nanti saya cek lewat source code-nya. Oh, masih tetap ya Pak ya? Sama ya? Iya, yang jelas database-nya jangan dihapus. Iya, Karena kirim kalau kalau Excel-nya dihapus, filenya hilang nggak Pak? enggak. Pan nanti kalau Excel itu bisa di-generate lagi ketika saya debug lagi, nanti dia akan membuat Excel. Oke Pak, baik Pak. Yep. Nah, contohnya ini mau saya share, ya kan? Ini saya close. Nah, Excel-nya ini kalau saya hapus, kemudian saya kirimkan di e-kampus. Nah, kalian debug lagi di run, nanti Excel-nya jadi lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada database-nya, baik itu TXT ataupun akses, nah justru database-nya yang jangan dihapus. Kalau dihapus, dia nggak bisa generate lagi. Nah, ini akan saya share di kampus. Nah, ini udah masuk. Bisa kalian cek untuk pembelajaran kalian. Silahkan. Dan juga rekamannya sudah dapat 1 jam 9 menit. Lumayan, nanti saya share di e-kampus
di video pertemuan ke-13. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah itu tuh di soalnya ada radio button. Sama seperti tadi yang saya contohkan. Radio button, ada combo box. Clear, tinggal disimpan saja datanya di dalam akses. Nah, sekedar pemberitahuan. Jadi ini kelas, nanti UAS-nya sudah ada jadwal. Kelihatannya di tanggal 17 Januari. 14 Januari. Jadi kita masih ada 2 kali lagi pertemuan. Pertemuan hari ini, pertemuan 13. Minggu depan, pertemuan ke-14 offline di kelas. Yaitu di tanggal 24. Kemudian nanti ada pertemuan ke-15 daring. Terserah apa tanggal 31 mau libur atau di tanggal 7-nya untuk pertemuan terakhir. Nanti yang jelas tanggal 14 ini UAS. Udah ada jadwalnya, bisa kalian cek di kampus. Kemudian jangan lupa lagi untuk tugas-tugasnya bisa dikerjakan sampai sekarang sebelum UAS, dicek kembali bagi yang belum. Jadi ada 1 minggu kita libur, terserah apa tanggal 31-nya atau tanggal 7-nya. Yang jelas minggu depan masih ada 2 kali lagi pertemuan. Pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Yang ke-16-nya UAS. Boleh nanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Nah, berarti yang pertemuan besok kan kita belajarnya SQL berarti ya, Pak ya? Pertemuan berikutnya offline di kelas. Pertemuan ke-14 maksudnya. Betul, Pak. Berarti tanggal Nah, 24. itu ada Nah, itu ada yang perlu kita persiapkan apa gitu? Maksudnya install aplikasi apa gitu, Pak? Oke. Nah, untuk minggu depan kita nyoba SQL Server. Nah, nanti akan saya share linknya di grup. Nanti kalian download, install. Kita coba nanti database-nya menggunakan SQL Server. Nanti itu bisa kalian server, bisa taruh database-nya di tempat yang lain, aplikasinya di mana, selama terhubung dengan jaringan, itu bisa bertransaksi. Nah, nanti akan saya share link, udah saya upload di Google Drive, nanti bisa kalian download dan install untuk SQL Server Management. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yep, sama-sama. Monggo silakan. Kalau ada yang mau lagi yang tanyakan. Sepertinya sudah, Pak. Cukup, Pak. Oke. Ini untuk recordnya akan saya tutup, stop.